Hari ini hari Rabu tanggal 7 Juni. Masya Allah, terlihat sangat padat sekali jamaah yang ada di Masjidil Haram. Ini suasana setelah sholat maghrib berjamaah seperti ini. Bisa jamaah lihat. Nah itu, ini kita lihat. Ini jamaah baru keluar dari Masjidil Haram, mau pulang mungkin ya. Masya Allah. Ya. Dari tangga ini. Subhanallah. Masya Allah. Dan di sebelah sana bisa kita lihat. Masya Allah, penuh banget. Ini kemarin belum sepadat ini. Sekarang jarak beda 1 hari saja sudah seperti ini padatnya. Masya Allah. Ini pintu Malik Abdul Aziz yang sampai sekarang belum selesai dan belum dibuka juga. Dan ini WC 3 ya. Biasa jamaah berkumpul atau janjian atau ketika patokan mau pulang ke hotel di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini suasana di luar. Kita akan lihat bagaimana suasana di dalam Masjidil Haram. Oke, ikutin terus videonya. Ya, saya sudah melewati pembatas karena saya memakai baju ihram. Jadi bisa masuk ke dalam Masjidil Haram di pelataran Ka'bah nantinya. Ya. Kita akan lihat bagaimana kondisi di Masjidil Haram. Di dalam Ka'bahnya, karena ini di luar Masya Allah ya, ini padat sekali. Ini orang-orang sudah mulai keluar dari masjid. Mungkin mereka sudah lelah, mungkin dari siang hari mereka sudah berada di Masjidil Haram, sehingga mereka akan pulang ke penginapan atau hotel masing-masing untuk beristirahat. Ini terlihat jamaah Indonesia ya, sudah mulai berdatangan. Ini kita masuk ke pintu Ajiad ya. Ada doa di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, jamaah sekalian, itu di sana. Nah, pintu ini adalah pintu imam, keluar masuk imam dari Masjidil Haram menuju ke Istana Raja, ataupun keluarga raja ataupun raja dari Istana Raja mau menuju ke Masjidil Haram. Dan masuk ke pintu yang ada bunga-bunganya itu ya. Untuk masuk ke area tawaf ini belum diperbolehkan, masih ditutup. Ini sementara akses yang diperbolehkan hanyalah dari pelataran tawaf menuju keluar. Nah, jadi saya belum bisa masuk ke pelataran. Kita akan keliling dulu di sini. Masya Allah, padat sekali.
Ini kalau kita masuk ke dalam sini, ini masuk ke area tawaf lantai 2. Ya, karena saya tidak ingin tawaf di lantai 2, maka mungkin saya harus cari alternatif agar bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Mungkin harus nunggu beberapa waktu lagi agar bisa masuk ke pelataran. Alhamdulillah akhirnya saya diizinkan masuk ya. Nunggu beberapa saat saja, nunggu agak longgar sedikit. Akhirnya diperbolehkan masuk oleh petugas untuk menuju ke pelataran Ka'bah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makasih Allah permudah. Masya Allah, tabarakallah, sudah terlihat di situ ada bangunan Ka'bah. Pintu ini juga masih ditutup. Kita akan cari lagi mana pintu yang dibuka untuk bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Karena di luar udara cukup panas, saya akan minum air zam-zam dulu. Air zam-zam ini ada 2 ya. Kalau yang pengen dingin, ini yang polos, tidak ada namanya. Kalau nggak pengen dingin, ini ada tulisan not cold. Wah, tinggal sedikit. Yang not cold ini banyak yang diminati. Kita ambil yang dingin aja. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sudah selesai meminum air zam-zam. Kita akan lanjut lagi cari mana pintu yang dibuka nih, yang nggak dipagar, agar bisa masuk ke halaman Masjidil Haram, ke halaman atau ke pelataran Ka'bah ya. Masya Allah, ini juga masih ditutup pintunya. Kita coba cari lagi. Oh, kita cari arah yang mau menuju ke tempat sa'inya. Jadi jamaah sekalian, memang kalau suasana padat seperti ini tidak semua akses mau menuju ke Ka'bah itu dibuka, tetapi hanya beberapa saja yang dibuka. Ini tujuannya supaya memudahkan atau menetralisir ya, agar jamaah tidak numpuk semuanya di pelataran Ka'bah. Karena kalau semuanya pengen di pelataran Ka'bah ya, pasti tidak nyaman untuk berada di sana. Makanya petugas-petugas Masjidil Haram juga sudah menetralisir. Oh, ternyata ditutup juga ya. Ini akses mau menuju ke tempat sa'i juga ditutup, dipagar. Ini sementara ini nggak bisa ke pelataran ya, tapi nggak apa, kita dari sini aja. Kita akan coba melihat Ka'bah dari sini dan kita akan berdoa ketika melihat Ka'bah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Amin amin ya Allah ya alamin. Itulah doa ketika melihat Ka'bah. Jadi dianjurkan sekali ketika jamaah datang ke Masjidil Haram kemudian melihat Ka'bah, sangat dianjurkan untuk membaca doa ketika melihat Ka'bah. Mudah-mudahan jamaah sekalian nanti Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Allah mampukan jamaah sekalian untuk berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ini mulai ada yang sudah mulai bisa masuk ini ya. Kita akan coba. Ya, ini sudah mulai pada masuk ke sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah. Lagi-lagi Allah mudahkan lagi. Akhirnya saya bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, untuk di dalam tidak terlalu padat ya. Karena memang untuk masuk ke sini betul-betul dijaga dan disortir. Tidak semuanya bisa masuk ke pelataran Ka'bah ini ya. Nah, jamaah sekalian, ini kita lihat di sini penuh. Tapi di sini ini ada jamaah Indonesia ya, masya Allah, sedang istirahat. Nah, ini kita lihat. Ini kenapa tempat ini kosong? Kenapa tempat ini kosong ya? Sedangkan banyak jamaah ya. Ternyata tempat ini sengaja dikosongkan, disterilkan, tidak boleh ada orang yang sholat di depan ini. Karena lihat ini di bangunan ini adalah posisi imam Masjidil Haram. Nah, jadi dan nanti ketika sholat ini batas yang depan ini juga dibuka, kemudian dipagar sampai ke depan Ka'bah. Itu tidak boleh ada yang sholat di depannya. Ya, kenapa? Tentu sudah tahu jamaahnya ya. Karena orang yang sholat di depan imam itu tidak sah sholatnya. Ya, masya Allah, ini tempat imam di sini. Imam Masjidil Haram mengimami sholat fardu di tempat ini. Dan ini di atasnya ini adalah tempat muadzin atau Bilal ya. Baik, alhamdulillah. Jamaah sekalian, kalau jamaah begitu datang dari luar masuk ke Masjidil Haram, ke pelataran Ka'bah, maka diperbolehkan atau dianjurkan untuk langsung melaksanakan tawaf tanpa perlu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ya, jadi jamaah yang begitu datang, yang melaksanakan haji atau umrah, begitu datang ke Masjidil Haram, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid dan langsung melaksanakan tawaf. Nah, kemudian tawaf, kalau di luar pelaksanaan haji atau umrah, ketika jamaah masuk ke Masjidil Haram, bisa juga langsung melaksanakan tawaf, ya, tidak usah tahiyatul masjid. Ya, itu sudah menjadi
sudah menjadi pengganti tahiyatul masjid, langsung tawaf. Namun ketika jamaah masuk ke Masjidil Haram tidak melakukan tawaf, maka tetap jamaah harus melaksanakan salat tahiyatul masjid, ya, sebagai penghormatan ke dalam, masuk ke dalam masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu adalah dalil tentang pentingnya atau keharusan, kewajiban untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Baik. Jamaah sekalian, karena waktu maghrib ini waktu yang padat, jadi untuk tawaf sunnahnya mungkin nanti saya akan laksanakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu agak longgar, ya. Saya akan duduk dulu sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk ngaji. Setelah sholat isya baru melaksanakan tawaf. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah tadi setelah selesai melaksanakan sholat isya, saya langsung bisa melaksanakan tawaf sunnah di Ka'bah dan alhamdulillah lancar, tidak ada halangan serta apapun. Namun kalau kita lihat dibanding hari kemarin ya, tanggal 16 dengan sekarang, ini sekarang terlihat lebih padat ya, terlihat lebih padat dibanding dengan kemarin ya. Kalau kemarin masih agak longgar, sekarang masya Allah lebih padat ya. Nah jamaah sekalian, ini tadi ini yang 3 yang ada lampu 3 ini adalah Hijir Ismail, atau di atasnya ada talang emas ya. Biasanya yang jamaah suka menyebutnya kalau berdoa di sini di talang emas mustajab. Ya betul. Ini adalah salah satu tempat-tempat yang mustajab yang ada di Masjidil Haram. Ya, tapi
ada keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kalau sholat di dalam hijr itu sama hukumnya dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya, karena suatu ketika Ibunda Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin sekali sholat di dalam Ka'bah. Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Karena kita tahu bahwa dari zaman dahulu, zaman Rasul sampai sekarang, itu pintu Ka'bah berada atau posisinya di atas ya, sehingga tidak sembarangan orang, tidak setiap orang bisa melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melaksanakan sholat di sana. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyah, kalau engkau ingin sholat di dalam Ka'bah, maka sholatlah engkau di dalam hijr." Ya, yang dimaksud hijr ini adalah ya ini. Di sini ada lampangan, ada pagar ya, melingkar. Seperti itu. Sholatlah di dalam hijr karena sungguhnya itu adalah bagian dari Ka'bah ya. Nah, kenapa lingkaran tadi disebut dengan bagian dari Ka'bah? Karena sungguhnya itu sebelum Ka'bah itu dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy, posisinya memang sebesar. Jadi yang pintu, yang lampu 3 ini itu dulunya masih tetap bangunan Ka'bah. Karena ketika mereka membangun Ka'bah ya, orang-orang Quraisy zaman dahulu itu dana mereka tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah percis sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi dana mereka yang halal itu tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah sampai pada posisi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya dibangun separuhnya saja dan sisanya itu dilingkari. Tetapi itu menjadi hikmah ya bagi siapa saja yang ingin sholat di dalam Ka'bah. Tentu tidak harus repot-repot masuk lewat pintu Ka'bah, tetapi bisa sholat di dalam hijr Ismail. Ya. Ya, mudah-mudahan jamaah semua yang datang ke Mekah tetapi belum bisa sholat di dalam hijr Ismail, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan sholat di dalam hijr Ismail. Masya Allah, jamaah sekalian, ini kita lihat banyak sekali ya, sudah ramai sekali ini, ramai sekali. Jamaah dari berbagai negara sudah mulai memasuki Mekah. Ya. Ini orang-orang hitam, biasanya ini orang-orang Nigeria mungkin ya. Biasanya ya, mereka sudah masuk, Masya Allah. Mereka sedang berdoa dengan caranya masing-masing. Masya Allah. Assalamualaikum. Mereka sangat bahagia sekali bisa tiba di kota Mekah, bisa melihat langsung Ka'bah di depan mata mereka sendiri. Masya Allah, subhanallah. Nah, kemudian tadi juga saya melihat banyak sekali jamaah Indonesia ya yang sudah masuk ke kota Mekah dan sudah melaksanakan tawaf umroh ya. Nah, ini nih di belakang nih masih ada nih jamaah-jamaahnya. Kita lihat. Ini nih. Nah, ini yang pakai selayar warna ungu nih ya. Masya Allah, ini sudah masuk. Kita sapa. Assalamualaikum Pak. Dari mana Indonesianya? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Masya Allah. Kapan datang sini Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Berangkat dari Sulawesi hari Minggu. Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Jadi udah berapa hari di sini? Sudah 3 hari di Madinah, 8 hari. Oh, enggak di sini masuk Mekah ini? Iya. Kapan? Hari
Minggu. Hari Minggu. Ya mulai. Hari Minggu mulai. Ya. Oh iya iya. 4 hari. Ini sudah umroh keberapa ini? 70 tahun. Hah? 70. Umur 70. Oh, Masya Allah. Ini Nama Ismail. Ismail ya. Sudah berapa kali umroh? Sekarang ini? Baru datang pertama kali ya? Ya, Masya Allah. Semoga lancar Pak ya. Ya, insya Allah. Hajinya mabrur. Ya, Ya, amin amin ya Allah ya amin. Ya, Insya Allah. Ini jamaah haji ini baru datang. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini jamaah dari Turki. Ini Turki asli ya, bukan Turki turunan kidul, bukan. Negara Turki. Ya. Allah. Ramai sekali dibanding kemarin, ramai sekali. Oke, kita sekalian menuju ke luar, menuju pulang ya. Karena sudah malam, ini sudah setengah 11 malam ya. Nah, ini juga nih. Oh, ini Malaysia ini. Ini jamaah Malaysia yang pakai orange ya. Kita lewat pintu yang kemarin, jamaah sekalian. Saya ingin survei harga pendorong, harga jasa pendorong untuk hajian ini berapa jasanya ya. Karena ada beberapa jamaah atau pembimbing jamaah menanyakan untuk harga dorong kursi roda berapa untuk hajian ini. Kita akan survei langsung berapa harga jasa pendorong yang ada di Masjidil Haram. Ini petugas resmi ya, petugas resmi orang Arab ya, yang mendorong para jamaah haji. Kita lewat sini aja. Ini ada tulisan ila mas'a. Kita ke sini aja. Ini lantai 2 ya, yang biasa dipakai untuk tawaf nih, di lantai kedua. Nah ini kalau jamaah yang memakai kursi roda ya, itu lokasinya tawafnya di sini nih. Tawafnya di sini ya. Ini di lantai 2. Ini tidak bisa tawaf di pelataran Ka'bah ya. Jadi di lantai 2 nih. Nah, ini petugas-petugas resmi dari Masjidil Haram ya, yang mendorong para jamaah. Sudah kelihatan tuh ada jamaah Indonesia ya, banyak yang didorong ya. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Kita akan tanyakan nanti berapa jasa pendorong kursi roda untuk, atau yang mengerjakan ini petugasnya nih ya. Masya Allah, banyak ya jamaah Indonesia yang didorong, yang sakit ya. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan bantuan kursi roda, mereka tetap bisa melaksanakan ibadah tawaf kudum atau tawaf umrah ini, umrah tamattu. Jadi mereka hanya melihat Ka'bah dari kejauhan saja. Gak masalah, yang penting sudah bisa datang ke Masjidil Haram, sudah bisa datang ke Mekah, dan insya Allah akan bisa melaksanakan ibadah haji. Kita lihat posisi Ka'bah dari atas nih, dari lantai 2 nih.
Masya Allah, padat ya. Sudah mulai padat. Dan ini dari hari ke hari, hari berikutnya, besok, lusa, ini akan semakin padat. Karena semakin banyaknya jamaah haji yang datang. Nah, jadi berbeda sekali dengan umroh. Kalau di musim umroh, itu yang datang bergantian. Hari ini ada yang datang, hari ini ada yang pulang. Jadi sehingga jumlahnya bisa tetap aja segitu. Tetapi ketika haji ini orangnya numpuk ya. Datang terus ya. Dan nanti akan pulangnya sekalian. Nah, ini para petugas rado ya, kita tanya. Assalamualaikum. Itu apa saya Kang? 250. 250? Iya. Akhir? Akhir. Mau 200? لا لا ما يجي. تعب يا حاج بعيد. شوف هذا 200 هو. خلاص يبغى 200. تعال. شيل. لسه ما يبغى. ما يبغى بعدين. Sama aja. Ya. Ya, jadi untuk jasa pakai kursi roda ini harganya atau jasa harganya itu tadi yang pertama 250. Tapi ada yang bilang saya aja 200 tanya mau. Berarti kisaran antara 250 sampai 200. Ya. 200 real. Kalau 200 real itu dirupiahkan berarti 200 dikali 4 sekitar 800.000 ya. Nah, ini untuk pendorong yang ada di sini di Masjidil Haram langsung. Nah, biasanya kalau kita teman-teman menggunakan jasa pendorong orang Indonesia ya, itu lebih mahal tarifnya. Jadi 300 sampai 400 real. Kenapa? Karena mereka itu mendorong bukan hanya ketika tawaf dan sa'i saja, tetapi mereka mendorong ketika mulai dari hotel dibawa ke Masjidil Haram, kemudian tawaf sa'i, kemudian dipulangkan lagi ke hotel. Ya, dari hotel ke hotel jaraknya, dan lumayan hotel, rata-rata hotel untuk jamaah haji ini itu jauh-jauh tempatnya. Dan kelebihannya lagi, ini kalau dia dorong sama orang Arab, ini cepet ya. Dia dorongannya cepat, dan untuk doanya dia tidak dibimbing. Dia hanya ngasih tahu saja ketika melewati Hajar Aswad, dia mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Udah, selebihnya jamaah harus berdoa sendiri. Tetapi ketika didorong oleh jamaah atau didorong oleh teman-teman Indonesia, ya, teman-teman mukimin, itu dibimbing semuanya ya, dibimbing pelan-pelan, dibimbing doanya dari mulai doa putaran pertama, kedua sampai berikutnya. Begitu juga dengan sa'i ya, ketika sa'i dari mulai pertama sampai terakhir juga dibimbing. Jadi itu perbedaannya kenapa kalau didorong oleh teman-teman sama orang Indonesia itu lebih mahal ya. Jadi itu tadi full ya bimbingannya. Oke, alhamdulillah baik, kita ini sudah menuju keluar. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah yang sudah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk jamaah sekalian yang saat ini mungkin yang sedang berada di tanah suci, yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Atau mungkin yang teman-teman yang masih di tanah air, mudah-mudahan ini menjadi wawasan yang mudah-mudahan ketika jamaah berangkat ke tanah suci, video ini bisa membantu ketika jamaah berada
di tanah suci nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya, berlangganan supaya tidak ketinggalan video-video seputar Masjidil Haram yang terbaru. Insyaallah akan kami update terus perkembangan kondisi di sekitar Masjidil Haram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.